Ini kan lagi kegiatan sekolah tani ya. Kira-kira apa sih tujuan utama untuk menyelenggarakan sekolah tani ini? Ya, jadi begini. Yang pertama, kita memang melihat fakta di lapangan bahwasanya usia produktif di Kota Banjar banyak yang memang tidak memiliki pekerjaan, dan kemudian lapangan pekerjaan juga sangat rendah sekali. Bahkan belum lama ini ada 1.800 orang yang di PHK, sehingga kita berharap tentunya harus membuat satu terobosan. Apa terobosannya yang perlu kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi yang kita miliki. Salah satunya yaitu dengan bagaimana memanfaatkan alam. Nah, sekolah tani ini diharapkan bisa membuka mindset para pemuda untuk tidak malu berprofesi sebagai petani. Bahwasanya sebenarnya profesi petani itu adalah profesi yang tidak hanya sekedar bisa mendapatkan value, bisa mendapatkan keuntungan, tapi juga bisa memberikan hidup dan kehidupan. Contohnya beginilah, orang ketika tidak pakai baju yang bagus tidak akan mati. Orang yang tidak pakai, tidak punya mobil juga tidak akan mati. Tapi kalau orang tidak makan pasti mati. Nah, kami berharap tentunya generasi muda ini sudah tidak melihat lagi bahwasanya petani itu adalah profesi yang terpinggirkan atau profesi yang paling rendah. Justru hari ini di luar negeri kita melihat para crazy rich, para miliuner hari ini, mereka rata-rata berprofesi sebagai petani. Dan saya yakin tentunya alumni sekolah tani ini bisa menjadi pelopor di tiap desa masing-masing. Kira-kira ada dampak nggak nantinya kalau misalkan ini sudah berjalan, anak muda misalkan sudah mencintai pertanian, terjun ke lapangan, dia berjualan membantu para petani untuk jualan online. Kira-kira ada dampaknya nggak sih untuk pemerintah Kota Banjar? Dampaknya saya rasa sangat signifikan. Yang pertama, hari ini kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, orientasinya pasti hanya ingin menjadi ASN. Kalau tidak jadi ASN, ya keluar dari Banjar. Nah, kalau ini ternyata bisa kita maksimalkan, para alumni sekolah tani ini bisa menjadi pionir dan pelopor, maka yang pertama, tentu saja PAD Banjar akan meningkat. Yang kedua, akan banyak anak-anak muda yang berpikir bagaimana caranya membangun Banjar dan menjadikan Banjar lebih sejahtera lagi. Nah biasanya kan terkadang sekarang ada beberapa petani juga di Kota Banjar yang memang sudah berjalan. Nah terkadang biasanya itu yang di perkampungan di desa lah ya, salah satunya di desa saya ya, bahwa ketika sudah berhasil bertani dia bingung cara untuk menjualnya gitu. Nah, itu ada nggak nanti solusi untuk menyalurkan misal dan lain sebagainya? Tadi kami sampaikan ya pada saat pembukaan bahwasanya ide yang bagus ketika hanya dilontarkan sebagai ide kemudian kita tidak memberikan jalan, maka itu adalah penyesatan secara terstruktur gitu ya. Nah, tentunya kita tidak ingin itu. Kita sudah siapkan jejaring-jejaring yang kita bangun komunikasinya terkait dengan hasil-hasil pertanian yang nanti akan mereka garap. Yang pertama, contoh yang paling terdekat saja, makan bergizi gratis ini tentu saja bisa dijadikan ruang bagi para petani untuk bisa mensuplai kebutuhan dapur-dapur yang ada di Kota Banjar. Tidak hanya di Kota Banjar, tapi mungkin sekitar Kota Banjar, baik itu Ciamis, Pangandaran. Kemudian yang kedua, ekspor pertanian itu juga menurut kami suatu hal yang mungkin saja kita lakukan. Tapi tentu saja harus ada beberapa perubahan dan adaptasi, terutama dalam hal teknologi pertanian. Berarti ini sangat memungkinkan ya kalau misalkan nanti MBG bisa bekerja sama, misalkan suplai barangnya dari para petani yang ada di Kota Banjar lokal dan sebagainya. Sangat memungkinkan karena harapan dari Bapak Presiden Prabowo sendiri adalah
MBG itu diharapkan tidak lagi menggunakan barang impor, Oke. tapi juga bisa memanfaatkan petani-petani lokal di sekitarnya. Satu kali lagi. Ya. Ini kan biasanya yang punya MPG itu biasanya terkadang kan itu pribadi ya, Ya. yang memakai misalkan yayasan. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih strategi misalkan kan dia mau beli dari petani kita lokal sendiri gitu. Ya. Nah, sedangkan dia itu pribadi, Ya. bisa jadi dia nggak nurut gitu loh sama pemerintah. Ya, Gimana tuh? begini. Dalam hal jual beli ya, itu tentu saja yang dilihat adalah pertama kualitas, yang kedua harganya bersaing. Oke. Nah, kalau kemudian kita punya produk dengan harga terjangkau, kemudian kualitas yang baik, saya yakin mereka pengelola MBG akan lebih memilih kita ketimbang memilih produk yang kualitasnya buruk tapi harganya terjangkau. Oke, siap. Nuhun. Cukup.